Tunggu. Video ini video. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Syukuran kau. Masih jalan. Siapa kita? Kamu. Kamu siang berkumis. Iya. Assalamualaikum. Salam, masya Allah. Dengan dah. Halo, Ustaz. Jadi. Bayar nih. Kita. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadiratul mutahrimin, para alim ulama yang terhormat, Mustafa Mulia, pewaris perjuangan ahli sunnah wal jamaah di dalam ridho Tuhan. Ahli sunnah wal jamaah di dalam ridho Tuhan. Ayo kawan semua belajar dengan tekun, generasi harapan bangsa manusia pembangun. Generasi harapan bangsa manusia pembangun. Wahai siswa, wahai siswi, mari bersama kita sadari hidupnya agama di tanganmu, mundurnya agama juga di tanganmu. Tanggung jawabmu sangat berat. Mari belajar penuh semangat, kami pelajar Mustafawiyah, pewaris perjuangan ahli sunnah wal jamaah di dalam ridho Tuhan. Ahli sunnah wal jamaah di dalam ridho Tuhan. Ayo kawan semua belajar dengan Tekun. generasi harapan bangsa manusia pembangun. Generasi harapan bangsa manusia pembangun. Wahai siswa, wahai siswi, mari bersama kita sadari hidupnya agama di tanganmu, mundurnya agama juga di tanganmu. Tanggung jawabmu sangat berat. Mari belajar penuh semangat, kami pelajar Mustafawiyah, pewaris perjuangan ahli sunnah wal jamaah di dalam ridho Tuhan. Ahli sunnah wal jamaah di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijan fi arbabil hijab wa
وحتى عنهم من سماع العقل كل إعجاب من سبب الجهل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah yang Maha Tahu, yang Maha Memberi dan Maha Memberi nikmat, sehingga pada hari ini alhamdulillah kita berkumpul bertamukan ibadah yang berbahagia ini dalam acara Isra al-Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan acara kita ini berjalan dengan lancar dan sukses. Amin. Yang kedua, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jantung hati Siti Aminah, belahan hati Siti Abdullah. Mudah-mudahan kelak insyaallah syafaatnya tercurah pada kita, insyaallah sama-sama masuk kita ke surga Jannatul Firdaus. Amin. Yang pertama yang kami hormati yaitu ustaz-ustaz kita yang hadir dari seluruh Jabodetabek, tidak saya sebut satu persatu. Yang kedua yang kami hormati pakaian-pakaian kita yang tidak saya sebut satu persatu. Yang kami muliakan yaitu abang kami Harun. Kita berdoa semoga beliau tetap sehat, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala umur yang panjang dan menjadikan bupati Mandailing Natal insyaallah. Dan ada salam dari abang anda yaitu Abang Mudir Mustafa, Abang Mudir, Abang Bakri, beliau kirim salam tidak bisa hadir. Mudah-mudahan kita berdoa semoga sekolah lebih maju dan lebih berkah dan naik semangat hidup di Jabodetabek. Yang ketiga yang kami hormati yaitu ustaz kita, sebenarnya bukan hal yang asing bagi kita. Ini adalah saudara kita, Ustaz Abang Soleh. Kita berdoa semoga beliau tetap sehat, semoga beliau bermanfaat bagi orang banyak insyaallah. Yang kelima yang kami hormati yaitu kori kita Ustaz Haji Darwin Hasibuan, semoga beliau tetap sehat dan bisa memberikan qiraah ataupun lagu-lagu yang lebih banyak lagi untuk kita di masa depan. Jangan lupa pelajari tajwid. Semoga beliau sehat, amin. Yang kami muliakan yaitu abang kita Haji Terala, semoga beliau tetap sehat dan memberikan kita tempat. Kapan aja kita pakai 24 jam silakan. Ini adalah amal yang baik untuk beliau. Semoga beliau ahli jannah, amin. Yang kami hormati yaitu saudara Arif, saudara Pemulil, dan saudara kita yaitu Batubara dan Batu Marga yaitu Abang Bayu Batubara. Kita berdoa semoga Abang Bayu Batubara diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala umur yang panjang dan dibuatkan pintu rezeki yang berkah, yang berkah buat kita terutama, amin. Saudara-saudara atau teman-teman yang dihormati, baik pengajian dari Sahata maupun pengajian dari yang lainnya, kami ucapkan selamat datang. Kami ucapkan selamat datang Tuhan. Mudah-mudahan arwahullah kami haji Allah layak tahu. Mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala umur yang panjang dan pengajian yang berkah. Inilah tujuan sebenarnya. Mari kita satukan Islam di Jabodetabek. Mari kita satukan la ilaha illallah di Jabodetabek. Saya mengudah tapi nggak enak, makanya saya agak koma-koma dikit. Takutnya yang dibahas beliau apa? Jadi sekali lagi saya berterima kasih kepada seluruh panitia yang telah bersusah payah untuk mengadakan acara Isra Wal Mi'raj ini. Mudah-mudahan kita adalah pertanda bahagia buat kita. Kenapa? Terjadinya Isra Wal Mi'raj ini adalah lantaran Siti Khadijah meninggal, pamannya Abu Thalib meninggal. Allah memerintahkan untuk beliau Isra bahagia. Kan kalau itu gak enak jadinya. Gak enak jadinya. Jadi itu adalah supaya kita tenang aja. Kita sadar
tidak boleh. Untuk itu sekali lagi seluruh kepala tamu undangan ataupun seluruh yang hadir di sini kami ucapkan selamat datang. Dan apabila ada kesalahan maupun tingkah laku politik ataupun tingkah laku kami yang kurang tepat ataupun yang kurang mantap di mata bapak-bapak, mohon dibukakan pintu kemaafan. Cukup sekian, semoga kamu seboleh tetap berjaya dan tetap berkah. Saya harap kesulitannya untuk pengumuman umroh bulan Ramadan tunggu tanggal main. Pengumuman umroh bulan Ramadan tunggu tanggal main. Insya Allah. Cukup sekian. Antara Jeddah dengan Madinah untuk ada beberapa hari demi Allah dan Rasulullah apa sampai sampai sekali. Wallahi kami berkaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'du. Puji syukur kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga disampaikan kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat majelis dakwah Terapan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 29 Januari 2025 kami dari Kamus Keluarga Aditya Mustaqaliyah mengadakan tabligh akbar dalam rangka Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW bertempat di Villa Madinah Tonjong di dekat Parung. Alhamdulillah penceramahnya adalah Ustadz Somet. Mari sama-sama kita saksikan bersama isi ceramah yang akan disampaikan oleh beliau. Nasi bungkus dimakan berdua. Harapan Bapak pun menjadi doa kita semua. Kami aturkan terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Abdul Halim Nasution. Hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya marilah kita dengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz kondang kita, yaitu Al-Mukarram Ustadz Haji Somet Nasution. Dengan segala hormat kami persilakan. Gubernur sudah Nasution, tinggal Bupati Nasution juga harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Yang kita muliakan, kita hormati, kita banggakan dan senantiasa kita doakan Ayahanda Syekh Haji Abdul Halim Nasution beserta dengan Kiai beserta keluarga besar. Mudah-mudahan senantiasa Allah muliakan di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Para ustaz, para kiai, para ustazah, alumni Pondok Pesantren Mustafawiyah Purba Baru yang saya dan kita muliakan bersama-sama, Ustaz Darwin Hasibuan, begitu juga ada pemilik tempat, saya memiliki tulang pentingnya, tulang ralala, lala, tulang lala, orang lala lagi ya. Mudah-mudahan makin kaya, makin banyak hartanya dan manfaat buat umat dan agama. Amin. Calon Bupati Mandailing Natal yang insya Allah mudah-mudahan memberi kebaikan, keberkahan, kemenangan. Saya manggilnya tulang juga mungkin ini. Udah Harun Nasution, mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala.
para bangun, buang, udah, pulang, mama, ada di sini. Ada usul bahan. Udah. Dengan ayah sekarang. Mudah-mudahan semua yang hadir diberi kesehatan, panjang umur, berkah, bahagia, putra putri kita semua, penerus kita semua dijadikan putra putri yang sholihin dan sholihat. Amin ya rabbal alamin. Istri saya juga hadir, April Jasmine Lubis. Lubis Nasution lunas semua. Alhamdulillah. Baru sih. Baru pulang ya. Jadi Lubis, lu bisa aja lu. Lu bisa aja kali dapat gelar Lubis. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul dalam rangka momentum Isra wal Mi'raj, tujuan meningkatkan iman dan silaturahim bersama dengan kampus keluarga alumni Mustofawiyah. Mudah-mudahan kampus se-Jabodetabek pada khususnya dan umumnya se-Indonesia dirahmati bahkan dunia diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayah Abdul Halim ini bukan orang baru rupanya. Saya tadi mengkonfirmasi. Saya itu dulu waktu kecil, sehingga saya sering dibawa sama ayah saya itu almarhum Haji Najamuddin Nasution itu kayaknya di sebelah sana. Kalau tidak salah ada warung agak pojok masjid. Jadi hampir tiap sore kalau nggak malam, karena murid beliau itu banyak betul yang datang silaturahim. Nah saya tuh diajak berkali-kali lewat jalur VIP. Jadi dari dulu sudah ada istilah orang dalam. Itu almarhum Mbak Marzuki kalau tidak salah itu. Kasih. Itu ordalnya itu. Itu ordal. Sudah meninggal juga ordalnya. Itu ordal orang dalam. Jadi bagaimana ketemu dengan ayah Abdul Halim ini, ada waktu-waktu tertentu yang tidak perlu mengantri rupanya. Tidak perlu mengantri, tidak perlu menunggu lama. Masya Allah. Berkali-kali tadi saya coba memverifikasi kembali. Ayah, Pak Kiai, ini benar gak sih yang dulu itu saya sering diajak sama ayah saya tiap malam atau sore atau tengah malam, kalau udah ketemu beliau itu berjam-jam, kalau saya tidur itu pulang cuma bawa air. Pulang cuma bawa air. Dan ternyata ayah Abdul Halim bilang, betul Ustaz, dulu ayah itu memang sering datang ngobrol, mungkin berguru juga dengan beliau. Banyak wirid-wirid yang didapat, yang mungkin saya belum didapat juga dari almarhum saya. Jadi saya boleh minta ayah nanti ada wirid-wiridnya apa ya? Apa yang bisa kita takutkan lagi? Dan entah bagaimana ini sejarah. Tiba-tiba ayah itu almarhum pengen betul saya tinggal di daerah Ciseeng. Jadi entah pengen mendekat ke sini, saya nggak paham juga itu. Nggak paham juga saya itu ayahnya. Saya di Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Tapi saat itu ayah bilang, ya coba carilah daerah-daerah Ciseeng, daerah-daerah sana. Siapa tahu bisa lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Nah akhirnya dapatlah kami di dekat Telaga Kahuripan. Kemudian kami di pertengahan membangun 2021 itu
Ternyata di bulan Juli 2021 tanggal 11 Juli umat meninggal dan 16 Juli ayah ikut menyusul meninggal. Jadi saya baru tahu mungkin bisa jadi isyarat-isyarat langit ini kita nggak pernah paham ini. Orang-orang pesantren ini kadang-kadang pandangannya bukan pandangan wahil semata, bisa jadi ini ayah Halim mungkin saya biar dibimbing terus oleh ayah, didoakan, dan hari ini alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa bertemu, bisa kembali menyambung sanad-sanad ilmu yang mungkin dulu ayah saya pernah dapat di Mustafawiyah, tapi sekarang ayah sudah tidak ada, tapi ada penerus-penerus masuk ayah Halim yang hari ini menjadi wasilah saya bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan ilmu-ilmu ayah juga bisa diberikan kepada saya dan kepada kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Dan menariknya dari urusan air tadi, urusan air, kami pulang membawa air itu dari ayah Halim. Di situ saja disuruh minum banyak ayah. Ini jangan-jangan mengalir ini doanya ayah Halim ini. Dan hari ini saya dan istri buka bisnis air pula. Air Kosma pH 9+, dan alhamdulillah insya Allah ayah Halim mudah-mudahan bisa membantu perjuangan kami di air Kosma ini, amin ya rabbal alamin. Dari air kembali ke air. Dulu ayah Halim yang membawakan air kepada kami, sekarang kami yang membawakan air untuk ayah Halim. Jadi nyambung begitu rupanya ilmu itu ya. Ini sejarah singkat. Jadi saya betul-betul memverifikasi tadi itu, benar nggak sih yang dulu saya diajak ayah ke almarhum ke tempat ayah Halim itu? Benar. Masya Allah, dunia ini kecil, tapi yakinlah doa-doa orang tua kita akan menyambungkan kembali apa-apa yang mungkin terputus, apa-apa yang mungkin hilang, apa-apa yang mungkin selama ini tidak tersambung. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudara, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, peristiwa Isra wal Mi'raj adalah peristiwa dahsyat, peristiwa yang tidak main-main. Ini peristiwa yang ingin Allah memberikan pesan kepada kita bahwa hidup ini tidak melulu mengandalkan akal, tidak selalu mengedepankan akal. Ada satu kejadian, satu peristiwa yang kalau pakai akal orang bisa stres, tapi kalau pakai iman yang stres bisa sembuh, yang stres bisa sehat. Isra wal Mi'raj yang dibaca tadi di antara ayatnya oleh Ustadz Darwin Hasibuan, di mana Allah ini, mohon maaf ini para kiai ini alumni besar ini, ayah maafin ayah kalau ada yang salah, nanti dinasihatin ayah ya, tapi nasihatin nanti sambil dikasih lirik ayah ya. Tetap benar ya kiai. Jadi peristiwa ini adalah peristiwa di mana awal pertama Allah menyampaikan dengan kalimat tasbih subhana, ibarat branding. Apa branding itu? Kalau kita punya perusahaan kayak ayah Halim ini ada travel apa ayah? Travel Kinana. Ayah punya travel Kinana. Di branding dulu. Travel ini ada travel yang amanah, yang jujur, travel yang akan mengantarkan ibu bapak berangkat menunaikan ibadah umroh, haji, penuh dengan pelayanan yang menyenangkan, memuaskan, membahagiakan. Itu branding. Supaya apa? Supaya yang mendengar itu tertarik.
Di ayat ini menariknya Allah Subhanahu wa Ta'ala membranding dirinya dengan mengenalkan bahwa dirinya adalah zat yang maha suci. Aku ni Allah yang maha suci, yang sempurna, tidak punya kurang, tidak punya cacat, tidak punya kejelekan, tidak punya kesalahan. Kenapa Allah mengawali dengan memperkenalkan dirinya yang maha sempurna? Karena sebentar lagi Allah akan menceritakan satu peristiwa hebat yang tidak akan bisa masuk ke dalam akal manusia, tapi terjadi di tengah-tengah kehidupan manusia. Peristiwa apa itu? Diperjalankannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bahkan kemudian Mi'raj, naik ke langit ketujuh sampai ke Sidratil Muntaha, berangkat di malam hari, kembali sebelum waktu subuh tiba. Zaman masih kuda, onta, keledai. Dari Mekah, Madinah berminggu-minggu, tiba-tiba ada info keberangkatan, berangkat malam, pulang subuh. Bukan hanya Mekah, Madinah, sampai ke Palestina, naik lagi ke langit, tembus ke Sidratil Muntaha, tidak sampai satu malam sudah kembali ke kota Mekah. Dan ini mencurahkan, ini sangat-sangat membuat gempar keadaan Mekah saat itu. Jangankan orang yang tidak beriman, yang sudah beriman saja, karena nggak mau silaturahim, malas duduk di majlis, nggak mau duduk bersama dengan Nabi, mereka rame-rame kompak meninggalkan Nabi dan menyebut dengan kalimat yang sangat kasar kepada Nabi. Muhammad itu sahirun majnun, tukang sihir yang sudah gila. Nggak masuk akal nih orang. Udah jangan didengerin, Muhammad itu tukang sihir, udah gila. Bagaimana saudara bisa menerima peristiwa perjalanan yang begitu cepat? Naik apa itu Muhammad? Bagaimana itu ceritanya? Gak masuk akal. Udah, keluar aja dari Islam. Gak perlu, gak penting. Ini luar biasa ini. Ujian cobaan orang-orang yang hidup hanya mengandalkan akal, tapi dia lupa ada zat yang menciptakan akal itu sendiri, ada zat yang menciptakan ilmu itu sendiri. Saat ilmu kita menentang yang punya, dia lupa bahwa ilmu kita itu yang nyipta Allah. Lalu bagaimana mungkin ilmu kita menentang penciptanya? Makanya di ayat tersebut Allah kasih tahu, linuriyahu min ayatina. Memang sengaja Allah bikin peristiwa ini, perjalanan ini, karena Allah mau menyombongkan diri. Dia mau kasih tahu, dia mau blow up, dia mau apa kalau anak muda sekarang tuh? Kalau main IG namanya apa itu? Posting. Dia mau posting tentang keagungan kebesarannya. Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada kita semua umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Linuriyahu min ayat.
Jadi pesan yang pertama, kuatkan iman kita. Kalau sudah bicara iman, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Jadi kita ini nggak aneh, nggak heran kalau ayah Kiai Haji Abdul Halim tinggal tiup dengan izin Allah orang sehat, tanah laku. Ayah saya tuh menjual tanah minta tiup. Jadi dulu gini Ayah Halim, saya itu dulu diingat banget saya ini. Ada tanah di Roktok. Zaman dulu ayahku punya tanah di Roktok. Roktok itu apa namanya? Udah bingung saya. Di daerah Tangerang itu dekat di pusat Sunan apa? Roktok Petir apa? Cipondok. Nah, Roktok namanya. Jadi dulu ada tanah masuk gang kecil, dijual laku-laku. Ayah tuh kasihan lihat saya, almarhum kasihan lihat saya kalau dijemput panitia naik ambulan, naik mobil bak, naik mobil sayur, kadang naik motor. Dia pengen jual tuh tanah, dia mau beliin saya mobil. Akhirnya datang ke Ayah Halim, tahu apa yang dibaca? Pokoknya disiram aja ke tanah. Begitu disiram laku. Begitu disiram laku, tanah yang laku itu ayah akhirnya dibelikan oleh almarhum. Waktu itu pertama tuh mobil buat saya Toyota Kijang Rover. Toyota Kijang Rover. Berkah Toyota Kijang Rover, tanah yang ditiup sama Ayah Halim sekarang punya Range Rover. Linuriyahu min ayatina. Tapi yang niup musim lihat. Kalau yang niup kita, hidung doang yang keluar. Maju kalah punya doang kita. Beda. Makanya lihat yang diberangkatin siapa? Bi'abdihi. Yang diberangkatkan oleh Allah tuh Abdul. Abdul Alim. Abdul. Siapa itu Abdul? Hamba. Ini mesti tahu rumusnya. Siapa yang disebut hamba? Yang dapat keajaiban kan? Wah, peristiwa yang Masya Allah. Sekarang ini nggak ada kendaraan canggih bulan, kendaraan canggih emas. Cerita malam ini berangkat, besok pagi sampai. Nggak percaya kita. Misalnya malam ini saya cerita, saudara-saudara para alumni Mustofawiyah, saya baru saja tadi malam berangkat ke bulan dan sekarang sudah sampai di kediaman vilanya Abang Tralala. Abang Tralala. Kalau percaya, kalau belum percaya, mungkin percaya kalau Ustadz ini sudah stres kayaknya. Ini sudah canggih zaman, tapi pakai logika sudah tidak akan yakin. Kenapa? Bisa jadi saya ini siapa cerita begitu. Tapi kalau rumus yang pertama Abdul itu ada, menempel pada setiap sosok di antara kita. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Nah, itu pertama. Jadi kalau pengen dapat keajaiban,
mampu melintasi batas, mampu melewati waktu yang begitu cepat panjang jadi singkat, mampu melewati perjalanan spiritual yang hebat, mampu melewati perjalanan dahsyat. Maka lihat bagaimana Allah memberikan petunjuk. Pertama, saudara harus jadi hamba, jadi abdul. Siapa itu abdul? Orang yang senantiasa istiqomah dalam beribadah, wiridnya, zikirnya, doanya, puasanya, kedekatannya, spiritualnya kepada Allah begitu dahsyat. Maka jangan kaget. Kalau kemudian Allah menyematkan status abdul itu kepada ayah, kepada orang-orang yang diberikan kelebihan, karena memang abdul itu jaminan satu waktu, satu saat dia akan diberikan oleh Allah penglihatan yang berbeda dengan kita orang awam. Pendengarannya beda dengan kita pendengaran orang awam. Analisanya berbeda dengan kita analisanya orang awam. Karena rumus pertama sudah dia dapatkan menjadi seorang hamba abdul yang senantiasa ibadah, zikir, wirid, bahkan puasa, bahkan senantiasa melatih dirinya untuk terus berdekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita wirid berapa sehari? Tasbih 33. Itu juga belum tentu habis sholat masih baca ya. Masih dibaca gak itu? Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Itu kalau dirutinkan saja, kata Nabi, kalau kita punya dosa luasnya seluas buih di laut, Allah ampuni. Bagaimana nggak hebat keburukannya tuh kalau tiap hari dosanya diampuni oleh Allah. Tapi wirid yang 33 aja kita nggak baca. Kalau pun baca kebut. Tapi ada tuh guru-guru kita, kiai-kiai kita, tuan-tuan syekh kita kalau wiridnya lembut. Jangan samain Kijang Doyok sama Ferrari. Kijang Doyok sama Ferrari beda. Kalau saya Kijang Doyok, jangan disamain sama tuan-tuan syekh. Dimana kalau Ferrari mobilnya udah yang ketinggalan suaranya, mobilnya udah nyampe suaranya ketinggalan. Tapi kalau Kijang Doyok mobil sama suaranya ketinggalan. Mobil di sono suara ketinggalan. Itu Ferrari, Lamborghini. Kita zikir jangan samain sama tuan-tuan syekh. Bisa jadi yang kita dengar dibaca apa sih? Cepat amat. Hatinya bisa jadi sampai sudah ke Allah. Ibarat pesawatnya nggak kelihatan, asapnya yang ketinggalan. Itu semuanya Masya Allah. Mana jetnya ya? Ada di bawah pampu, dia pampu. Ini asapnya doang, jetnya kemana nih? Dia pergi. Kita kadang-kadang wirid aja wirid, lembut aja wiridnya. Selalu Subhanallah, 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 Subhanallah. Lah nyampe nya ke sono-sono. Lagi Subhanallah, kenapa haji? Apa ya Subhanallah? Sono yang sampai. Jangan kayak wirid sudah lagi sholat aja sholat.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ingat nih, kita ngasih belum dipindah, kunci motor taruh di mana, tadi ini sendal lupa apa enggak, khawatir nih laptop ke pintu nih orang lagi pinjol nih. Lagi sholat ingat pinjol, lagi sholat ingat makhluk, padahal sedang mi'raj berhadapan dengan Sang Khalik yang menciptakan segalanya. Bagaimana mau mendapatkan gelar hamba yang penuh dengan keajaiban demi keajaiban, misalnya matanya, pikirannya, pendengarannya, hatinya diberikan oleh Allah keajaiban demi keajaiban yang orang akan terkagum-kagum, orang akan melihat sesuatu yang tidak mungkin, tidak masuk akal, tapi bisa, tapi terjadi. Kenapa bisa beda? Memang beda. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, masjid yang penuh dengan perjuangan sampai ke masjid yang penuh dengan pengorbanan. Mekah itu tempat berjuangnya Nabi, sampai kemudian Aqsa itu tempat pengorbanan. Bagaimana dulu para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah menjadi pemuka Bani Israel, mereka dicaci, dihina, dibunuh, dikejar-kejar, disakiti, dilempari batu, diancam. Itu Aqsa. Alladzi barakna haulahu. Itulah masjid yang kami berkahi sekelilingnya, sekitarnya. Kenapa? Karena di sana ada medan perjuangan para nabi dan rasul di dalam menegakkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Saudara-saudara, bukan hanya kepada Allah kita sambungkan kemuliaan hidup ini, tapi jangan lupa sambungkan kepada orang-orang yang telah berjuang untuk kita. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Itu tempatnya para nabi, para rasul yang dikejar, dibunuh, diancam, dihabisi. Kalau hidup kita mau penuh dengan kemuliaan, bukan hanya hablum minallah, tapi sambungkan dengan orang-orang yang berjasa dengan kita. Sangat keilmuan kita dari mana? Jangan lupa dengan almarhum wal maghfurlah Syekh Mustafa Husain, pendiri Mustafawiyah, beserta dengan seluruh anak cucu keturunannya. Sekurang-kurangnya Fatihah tiap hari kita sampaikan kepada Allah, kirimkan kepada beliau-beliau supaya nyambung nih, kemuliaannya nyambung. Dan itu diajarkan oleh ayah saya. Bahkan ayah saya saat memberikan saya wirid itu sampai kepada Syekh Mustafa Husain itu dibaca Fatihahnya. Padahal Syekh Mustafa itu bukan guru saya secara zahir, tapi bisa jadi guru batin, di mana karena ayah mendapatkan, saya diijazahkan, maka sampaikan salam ini kepada Allah untuk disampaikan kepada Syekh Mustafa. Itu luar biasa. Minal Masjidil Haram itu tanah kelahiran Nabi. Tapi kalau cuma hidup mengandalkan tanah kelahiran, tidak melihat siapa yang membawa perjuangan di awal, siapa yang memperkenalkan perjuangan di awal, siapa yang mengantarkan kita jadi apa hari ini, nggak akan saudara mi'raj, nggak akan sampai ke langit, nggak akan sampai perjumpaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru setelah itu beliau mengimami dengan seluruh para nabi dan rasul, ibarat kulun sowan ziarah
Mana pendahulu kita itu ada? Kita ini siapa kalau nggak ada beliau? Nggak ada Syekh Mustafa dan seterusnya dulu. Nggak ada itu. Alumni hari ini nggak ada itu, kita semua nggak ada. Bisa jadi ada saya. Mungkin kalau ayah saya nggak mondok di Mustafawiyah, ya saya juga bukan jadi sompret mungkin. Nggak kenal agama tuh. Tapi karena ayah kita mondok, tahu dia. Anak saya mesti mondok. Anak saya masuk pesantren. Nyambung. Dasarnya siapa tuh? Ya dasarnya guru-guru di Mustafawiyah. Sehingga wajar berterima kasih, berziarah, menyampaikan doa kepada Allah untuk guru-gurunya, bahkan di jelang akhir hayatnya. Ini COVID masih berlangsung waktu itu 2020 bulan November, seingat saya, karena ayah wafat itu Juli 2021. Ini COVID lagi parah-parahnya, tapi nggak tahu kenapa ayah itu selalu bilang sama saya, "Cok, ayah mau pulang kampung, bawa ke ayah mau ziarah guru-guru ayah di Purba, di Muara Mais, ketemu dengan guru-gurunya itu, datang sowan, bawain sarung, kalau ada rezeki kasih uang." Saya nggak tahu kalau itu perpisahan terakhir dengan saya dan istri, ya, keluarga. Tapi hari itu ayah tuh ada foto dan videonya, ayah tuh nangis. Setelah itu ayah ziarah ke tempat ayah dan rumahnya, nangis di makam gurunya, ngetes air mata, dia baca yasin, dia tahlil, dia zikir, khusyuk, dinikmati. Sampai dia bilang, "Apa yang kamu rasa setelah kita baca doa?" "Saya merasa sejuk," kata ayah. "Saya merasa seperti ada yang menyelimuti," kata ayah. Saya bilang, ya mungkin guru ayah juga rindu sama ayah, sehingga ayah merasakan kehadiran guru ayah bersama dengan ayah dalam dekapannya. Mampir lagi ke Muara Mais, mampir, bilang lagi guru-guru, nangis. Saya orang yang jarang melihat ayah nangis. Itu galaknya orang ini, galaknya orang, beraninya orang. Nggak ada cerita nangis, apalagi gara-gara perempuan, nggak ada itu. Nasaktion, kata ayah. Kalau masih nangis gara-gara perempuan, bukan laki-laki cocok. Beri Nasution ini, bukan laki-laki kau. Itu ini kan itu. Maksudnya apa itu? Bukan laki-laki. Jangan pernah nangis gara-gara perempuan. Jadi saya nggak pernah lihat dia nangis. Karena mungkin saya juga nggak lihat dia main perempuan. Atau mungkin karena dia nangis itu saya nggak tahu ya. Itu kerjanya mirip aja tuh. Pulang saya ceramah jam 3 dari situ. Saya masuk kamar, saya bangun subuh masih di situ. Dan itu amalia dia terus saja. Dia baca tuh, ada satu kitab tuh isinya tuh lirik-lirik dari guru-gurunya. Masih ada di kitabnya, di buku yang warna biru dengan tulisan tangannya. Dan sampai pada titik puncak di mana ayah pas wafat, itu satu pulpen saya temukan masih basah lah istilah tulisannya itu. Ayah cuma kasih seperti ngasih wasiat mungkin, dan saya buka di lemari bajunya. Ayah ngasih wasiat, Ucok, April dan anak-anak jangan tinggalkan sholat, senantiasa baca surat Al-Baqarah, baca sholawat Nabi, mudah-mudahan rumah kalian terang semuanya. Itu pulpen masih terbuka, kertas buku masih baru, dan itu ada di lemari pakaian. 2 bulan sekitar, kurang lebih 1 minggu 2 minggu saya nggak berani masuk ke kamarnya. Saya masih terbayang seperti dia ada. Lalu saya buka satu persatu. Nah, ada tulisan ini. Ya Allah, begitu luar biasa orang-orang yang
Bisa jadi di dalam benaknya saat itu memang sudah dekat waktunya. Karena saat dia sakit kita hanya video call. Saya bilang sama ayah, mudah-mudahan cepat sehat, ayah kembali ke rumah, kumpul bersama dengan kita, anak-anak, ucap semuanya, cucu-cucu ayah. Tapi ayah bilang saat itu, sudah cok, gagalin aja, anak-anak ucap semua. Ayah cuma berharap yang terbaik. Ayah nggak tahu bisa kembali apa tidak, tapi nah itulah pesan ayah. Ucap jaga diri baik-baik, jaga keluarga, doakan yang terbaik. Ayah itu tidak mengaminkan, saya bilang semoga ayah sehat. Dia nggak bilang amin apa. Padahal saat itu saya membeli obat, ada obat namanya Gamaras. Gamaras itu satu ampulnya 60 juta. Jadi ayah saat itu butuh 23 ampul. Ini obat entah siapa yang kick sehingga jadi jarang, entah mainan siapa saya nggak paham ini. Sudah harganya obatnya mudah dan 5 juta itu obat Gamaras. Tapi saat itu pas COVID 60 juta dan orang berani bayar. Itu dari Cina obatnya. Akhirnya saya pesan, saya order. Kurang lebih 5 hari itulah. Di tanggal 16 rencana dokter menyuntikkan itu di jam 9 malam, jam 7 malam obat itu datang, jam 8.05 dokter telepon, saturasi ayah itu bagus 99. Tiba-tiba entah kenapa kata dokter, tahu drop turun 80, 70. Dimatiin HP 60, nggak pakai lama. Mohon maaf, kami tidak bisa banyak berbuat. Hanya bisa kami lakukan untuk menyelamatkan ayah Fauzan. Ayah Fauzan sudah wafat, dinyatakan meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hanya beda 1 jam kurang lebih. Obat yang saya beli datang jam 7. Jam 9 rencana disuntik, jam 8.05 kurang lebih saya hanya ingin berpesan kepada kita semua, adik-adik saya yang ada di sini. Saat ini uang tidak lagi berharga untuk menyenangkan orang tua kita, bagi yang sudah tidak ada. Saya untuk menyelamatkan ayah saya saat itu berapa miliar saya keluar, saya rela hanya untuk menyelamatkan yang sehat biasa. Tapi adik-adik yang masih punya ayah, punya umat, kalian gak perlu keluar uang sebanyak itu. Allah kasih hidup, kasih nafas, masih dikasih kita melihat bagaimana wajah ayah, kita bersalaman, ditegur, disapa, ditanya, itu udah gak ada lagi dan gak bisa lagi. Dan mau bayar berapapun udah gak bisa. Saya tuh tiap hari cuma minta, ya Allah, kasih saya ini ketemu sama ayah, ketemu sama emak. Saya kata, mimpi saja saya sudah senang. Mimpi saja saya sudah gembira. Karena bertahun-tahun saya bersama dengan beliau dari kecil sampai saya sudah menikah, sampai saya sudah punya anak. Saya bersama dengan ayah dan emak saya, istri saya juga tinggal bersama dengan mertua. Tapi begitu sudah gak ada, mimpi saja begitu mahal. Nah, buat adik-adik saya yang masih punya emak, punya ayah, jangan lepaskan mereka. Jangan tinggalkan mereka dalam keadaan sesak, susah. Hanya menelepon saja nggak bisa. Hanya menunggu kabar dari kita aja nggak mampu. Hanya menunggu jawaban tentang keadaan kita aja kita nggak pernah mengabarkan. Karena begitu udah nggak ada, berapapun uang yang kita keluarkan nggak ada gunanya. Mudah-mudahan umat ayah kita sehat semua. Yang
sudah wafat. Semoga Allah senangkan bahagiakan mereka dan Allah lupakan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitalah penerus-penerusnya. Pengabdian kita hari ini cuma satu, diantaranya sambung silaturahim dengan kawan-kawan ayah dan mak kita. Doakan mereka, sedekah atas namanya, dan tentu kebaikan yang kita lakukan itu akan jadi amal jariah untuk kedua orang tua kita. Mudah-mudahan keringat darah, air mata, pengorbanan, perjuangan ayah dan umat kita yang telah membesarkan, melahirkan, mendidik, serta guru-guru kita semuanya, Allah jadikan pahala yang berlimpah ruah, pahala yang berlipat ganda, dan senantiasa Allah karuniakan rahmat cinta kasih sayangnya, ampunan demi ampunan dikaruniakan kepadanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika memang surga adalah hak kami, berikan dulu hak itu kepada ayah dan ibu kami, barulah kami mendapatkan hak itu. Jangan biarkan kami masuk ke dalam surga sementara ayah dan ibu kami tidak mendapatkannya. Mudah-mudahan guru-guru kita semua, guru-guru kami semua yang sudah mengenalkan kami pada agama, pada wirid, pada zikir yang membesarkan engkau dengan lisan-lisan kami, juga dikaruniakan pahala yang berlimpah ruah di dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak ayah. Mudah-mudahan pertemuan ini tidak hanya meningkatkan iman kita, tapi silaturahmi di antara kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita. Terima kasih. Mohon maaf jika segala kekurangan kesalahan saya dalam penyampaian di tengah tuan-tuan guru saya yang luar biasa. Saya hanyalah anak dari seorang kawan tuan-tuan guru semua, almarhum Haji Budin Nasution. Terima kasih sekali lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.